Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat. Sebelum saya menjelaskan materi terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Indri Mata, NIM 194840-2008 dari Prodi D3 Analis Farmasi dan Makanan. Judul materi yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini ada 6 pembagian. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep dan urgensi integrasi nasional terbagi 4. Yang pertama, makna integrasi nasional. Apa sih makna integrasi nasional itu? Pasti banyak orang bertanya. Secara etimologi, integrasi nasional terbagi 2 kata. Yang pertama, integrasi, dan yang kedua, nasional. Kita akan menelusuri secara terminologi. Integrasi nasional secara terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai salah satu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari para ahlinya. Yang pertama, Syafuruddin Bahar tahun 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dan pemerintahan dan wilayahnya. Yang kedua, Riza Naor Arfani tahun 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok nasional dan budaya ke dalam suatu wilayah. Yang ketiga, Dejualiati Suryono tahun 2002, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Yang keempat, Ramlan Surbakti tahun 2010, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam identitas nasional. Baik, kita masuk yang kedua, jenis integrasi nasional. Tentang pengertian integrasi ini, Myron Walker dalam Ramlan Surbakti tahun 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurut, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dalam sistem politik. Ada 4 jenis integrasi politik. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Menurut Suryono tahun 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial, budaya, dan latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi 3. Yang pertama,
Integrasi politik. Integrasi politik terbagi dua dimensi. Yang pertama, vertikal, dan yang kedua, horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjabatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antara daerah, antara suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat hingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk yang ketiga, pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Walker dalam Surbakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legislatif merupakan hal yang penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, integrasi versus disintegrasi. Kebalikannya dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudahnya kesatupaduan antara golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Dan sekarang kita masuk yang kedua, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional ini. Tentu di bab kedua ini pasti banyak orang yang bertanya mengapa alasan integrasi nasional ini. Pertanyaan yang pertama, apakah integrasi bisa berarti pembauran atau penyatuan? Yang kedua, apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Yang ketiga, mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi? Setelah nomor 2 tadi kita bertanya-tanya tentang integrasi nasional. Dan yang nomor 3 ini, kita akan menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Di bagian nomor 3 ini terdapat 2 macam. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryono, tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang A, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Yang B, integrasi kolonial. Model integrasi yang kedua ini, atau lebih cepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda, baru sepenuhnya dicapai pada abad yang ke-22 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Yang C, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi yang ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara
merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model yang kedua. Integrasi model yang kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintah kolonial melalui penguapan birokrasi kolonial dan penguasa wilayah. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, masa perintis. Yang kedua, masa penegas. Yang ketiga, masa percobaan. Yang keempat, masa pendobrak. Kita masuk yang kedua, yaitu pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Wilgreen dalam Muhalmin dan Kolim Max Andrew tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang A. Adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Yang B. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya cerai-berai. Yang C. Kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterimanya oleh masyarakat yang beragam. Yang D. Ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa paduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Yang E. Kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia. Yang pertama, memperkuat nilai bersama. Yang kedua, membangun fasilitas. Yang ketiga, menciptakan musuh bersama. Yang keempat, memperkokoh lembaga politik. Pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam alinea yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih cepat dicapai apabila keuangan negara sehat, atau dengan kata lain, negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum tersebut. Kita masuk yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Ada dua macam membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan, terdapat banyak perkembangan dan dinamika. Dari integrasi yang terjadi di Indonesia, dinamika integrasi sejalan-jalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contoh peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut. A. Integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU Memorandum of Understanding di Vantaa, Finlandia, pemerintah Indonesia
berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang B. Integrasi wilayah. Melalui Deklarasi de Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Yang C. Integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang D. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang E. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Macam yang kedua yaitu tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang harus dihadapi datang dua dimensi. Yang pertama, horizontal, yang kedua, vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celahan perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Kita masuk yang ke E, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak memungkinkan diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Kita masuk yang terakhir, yaitu F, rangkuman hakikat pentingnya integrasi nasional. Yang pertama, integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan yang utuh. Kata nasional berasal dari kata nation atau Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia.